Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita belajar di tema 3, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Manusia membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Manusia mencerna makanan dengan organ pencernaan. Mari kita perhatikan sistem pencernaan pada manusia berikut ini. Yang pertama, mulut. Nah, mulut ini berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Nah, di mulut pencernaan dibantu oleh gigi, lidah, dan ludah. Dan ini disebut dengan pencernaan mekanik. Kemudian kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Lalu lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Nah, kalau di lambung disebut pencernaan kimiawi karena dalam proses pencernaannya banyak dibantu oleh enzim-enzim. Yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus itu berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Lalu usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan dan tempat pembusukan sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir adalah anus, berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Sistem pencernaan manusia itu dapat mengalami gangguan. Nah, di sini kita akan lihat beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Faktor yang pertama adalah kurangnya asupan makanan berserat. Contoh dari makanan kaya serat itu sayur dan buah. Fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Faktor kedua, pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit. Kita mengenalnya dengan penyakit MAH atau penyakit asam lambung. Karena jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding-dinding lambung kita dan menyebabkan nyeri. Maka karena itu anak-anak kita harus makan dengan teratur. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Makanan dan minuman yang tidak bersih dapat menyebabkan penyakit. Bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang tidak bersih akan menginfeksi sistem pencernaan sehingga dapat menimbulkan penyakit. Nah, biasanya yang muncul adalah penyakit perut ya, diare atau bisa sampai kepada kolera. Adapun gangguan-gangguan yang dapat dialami oleh sistem pencernaan manusia adalah yang pertama sariawan. Nah, sariawan ini ada di mulut ya, berupa bintik-bintik putih yang dia itu rasanya perih ya. Yang kedua sakit gigi. Nah, ini akan menghambat kita dalam proses pengunyahan makanan. Yang ketiga MAH. Nah, ini ada pada lambung ya, karena terlalu tingginya asam lambung kita. Gangguan yang berikutnya adalah sembelit. Sembelit ini adalah susah buang air besar atau buang air besarnya tidak tuntas ya, tidak lancar. Lalu yang berikutnya kena sakit diare. Ini seperti mencret-mencret seperti itu ya. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Berikut beberapa contoh makanan yang baik bagi sistem pencernaan. Yang pertama, buah-buahan. Ya, buah-buahan ini mengandung banyak vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Yang kedua, sayuran. Nah, sayuran itu mengandung banyak serat yang bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan kita ya. Yang ketiga, biji-bijian. Nah, biji-bijian ini banyak mengandung asam laktat
laktat, di mana asam laktat itu juga kaya akan serat ya yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Nah, itu 3 kriteria makanan yang baik untuk pencernaan kita. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kecukupan air minum. Nah, pada manusia kebutuhan air minumnya itu sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. Adapun manfaat air putih bagi tubuh kita atau pada sistem pencernaan kita adalah yang pertama, melancarkan proses pencernaan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, mencegah sembelit. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat, membantu asupan makanan kita agar tidak berlebihan. Yang kelima, menjaga fungsi ginjal. Nah, banyak sekali ya fungsi air bagi tubuh kita. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang perawatan organ pencernaan. Mengapa perlu merawat organ pencernaan? Organ pencernaan berperan dalam sistem pencernaan yang akan mencerna makanan, menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Zat dari makanan juga berfungsi untuk menyusun sel dan jaringan tubuh. Nah, jika organ pencernaan kita sehat, maka kebutuhan energi tubuh akan tercukupi dan pembentukan atau perkembangan tubuh berjalan dengan baik. Jadi organ pencernaan itu meliputi dari mulut sampai anus tadi ya anak-anak. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, makan dengan pola teratur. 2. Mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Dan yang berikutnya keempat, mengkonsumsi makanan berserat dengan cukup. Oke, demikian dulu pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.